Zonggu meletakkan dua kotak brokat di atas meja, lalu perlahan buka, sebuah tanda kuno muncul di antara mereka. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat token itu. Token ini terlihat tidak teratur, tepatnya itu bahkan tidak tampak seperti tanda sama sekali, tepi dan sudut yang sangat tidak beraturan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukannya ada tekstur khusus di atasnya. Lihatlah sepanjang garis teksturnya tidak lengkap. Apakah ini tatanan kuno makhluk abadi dan iblis? Gumam Xiao Yan, letakkan tatanan kuno keabadian dan iblis di tangan Anda. Aura kuno menyebar dari token ini. Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelam, tidak terpengaruh. Melihat bentuk tatanan kuno sihir abadi, Xiao Yan sudah menebaknya. Orde kuno dewa dan iblis ini seharusnya hanyalah sebuah fragmen. Ini bukanlah tatanan kuno yang lengkap tentang makhluk abadi dan iblis. Yang saya inginkan mungkin adalah bentuk lengkap dari orde kuno dewa dan iblis, bukan hanya sebagian dari salah satunya, tapi tidak peduli apa, saya lebih suka menunjukkannya kepada Anda untuk dilihat. Apakah ini masalahnya? Mari kita beri kesimpulan. Xiao Yan mengumpulkan orde kuno dewa dan iblis ke dalam naji, segera dia melihat pil keberuntungan khusus di kotak brokat lainnya. Dengan mata curiga, Xiao Yan membalikkan telapak tangannya. Ini adalah pil keberuntungan yang dikumpulkan dari ketiga leluhur sebelumnya. Itu juga diberikan kepada mereka oleh Zonggu, dan ketika dia membunuh Liu Zong, dia juga mendapatkan beberapa. Zonggu melihat pil keberuntungan di tangan Xiao Yan, tunjukkan senyum masam. Pil keberuntungan ini semuanya inferior dan kualitasnya paling rendah. Utilitas yang sangat buruk, hampir tidak berguna, itu hanya digunakan untuk menenangkan orang-orang kuat di luar alam iblis Halloween. Zonggu perlahan menjelaskan, jika pil keberuntungan di tangan Xiao Yan tidak memiliki pil keberuntungan khusus, ini sebagai perbandingan, itu masih terlihat cukup bagus saat ini. Pil keberuntungan di dalam kotak brokat mengandung cahaya yang aneh dan mempesona. Sekilas Anda bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya, apa itu gua penciptaan? Xiao Yan bertanya, ciptaan palsu, diciptakan oleh ilusi. Meskipun itu salah, selama Anda mempercayainya dengan hati itu benar. Setelah menelan pil keberuntungan, efeknya luar biasa. Zonggu berkata dengan serius, senior, jika kamu penasaran sekarang Anda bisa pergi ke gua penciptaan. Xiao Yan mengangguk sedikit saat mendengar ini. Dia sangat penasaran dengan pil keberuntungan ini. Apakah ada cara bagi makhluk abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka di dunia kuno makhluk abadi dan iblis? Dalam hal ini, bukankah cukup asalkan ada cukup peluang? Tukarkan dengan pil keberuntungan, setidaknya tidak ada belenggu di alam keabadian kaisar. Tapi sebelum itu, Xiao Yan masih berencana mengirim tatanan kuno keabadian dan iblis ke Suyu, terutama, saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan metode untuk memecahkan hati biru Raja Roh di sini. Masih sama seperti sebelumnya, Xiao Yan meminta mereka berdua pergi keluar gua, keluarkan batu giok khusus dan masukkan tatanan kuno makhluk abadi dan iblis ke dalamnya. Apakah ini orde kuno dewa dan iblis? Setelah Xiao Yan mengirim orde kuno keabadian dan iblis ke Suyu, dia mencoba menghubungi seseorang. Saya pikir saya harus menunggu untuk mendapat tanggapan dari salah satunya. Tanpa diduga, tatanan kuno makhluk abadi dan iblis di Suyu menghilang di saat berikutnya. Hanya butuh beberapa napas untuk berlalu, tatanan kuno keabadian dan iblis di batu giok Xiao Yansu muncul kembali. Lalu terdengar suara, ya tapi tidak lengkap, ini hanyalah bagian dari tatanan kuno makhluk abadi dan iblis, hanya tatanan kuno lengkap dari makhluk abadi dan iblis yang memiliki kekuatan nyata. Suara Yi datang langsung dari Suyu ke dalam pikiran Xiao Yan. Mirip dengan transmisi jiwa, lalu, metode untuk memecahkan hati biru. Xiao Yan berhenti dan berkata, Anda belum menemukan tatanan kuno yang lengkap tentang makhluk abadi dan iblis. Namun jika Anda membutuhkannya segera aku juga bisa memberikannya padamu, tapi sebagai imbalan atas bantuan, ditanggapi,
Setelah beberapa saat kelopak mata Xiao Yan sedikit bergerak, saya pikir saya berhutang banyak bantuan. Teruslah berhutang, bagus. Setelah itu, jika kita menemukan Ratu Orde Kuno Dewa dan Iblis, bagaimana dengan bantuan? Tentu, tapi pada saat itu, saya rasa Anda tidak akan bersedia menyerahkan Orde Kuno Dewa dan Iblis lagi. Balasan, Xiao Yan bingung, saya belum tahu banyak tentang Orde Kuno Dewa dan Iblis. Dengarkan apa yang dikatakan seseorang Orde Kuno Dewa dan Iblis, ini seharusnya sangat berguna. Sesaat kemudian sebuah belati muncul di antara batu giok. Belati itu berwarna biru bening, tidak terlihat kokoh, ada banyak retakan di atasnya. Belati Tongyu. Belati ini hanya bisa dilemparkan 3 kali, setelah 3 kali, itu akan hancur berkeping-keping. Suara seseorang datang menjelaskan Xiao Yan mengeluarkan belatinya melihatnya lebih jauh. Terima kasih, saya harap Anda berhasil menemukan token kuno keabadian dan iblis. Suara seseorang akhirnya keluar, kemudian cahaya biru giok menghilang kembali seperti semula. Setelah Xiao Yan menyingkirkan belatinya, benda lain dikirim ke antara batu giok khusus, kecuali belati. 2. Ada bola merah lainnya. Saat Xiao Yan melihat ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Sambil berpikir, dia memindahkannya keluar dari suyu tergantung di depannya. Apakah ini armor yang dibuat oleh Baxin? Petik 2. Melihat bola yang tampak kokoh di depannya, Xiao Yan perlahan mengulurkan jarinya saat itu, menyentuh bola sama seperti armor Dewa Kekosongan, seperti cairan yang naik seketika menutupi tubuh Xiao Yan. Cairan itu terus berubah bentuk di tubuh Xiao Yan, berubah menjadi berbagai bentuk. Sepertinya dia sedang mencari tampilan yang paling cocok untuk Xiao Yan. Sesaat kemudian apa yang muncul pada Xiao Yan bukanlah sebuah baju besi. Ternyata jubah hitamnya tampak sangat biasa. Seperti yang biasa dipakai Xiao Yan, Anda tidak bisa membedakannya sama sekali. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak pernah menyukai baju besi. Rasanya agak canggung memakainya. Saya tidak menyangka Ba akan mempertimbangkannya dengan serius. Biarkan baju besi itu berubah menjadi jubah. Tentu ini jelas bukan bentuk tempur dari armor ini. Xiao Yan bisa merasakan keterikatan armor itu saat ini. Seketika pikiranku tergerak, api melonjak, jubah hitam di tubuhnya langsung mengubah penampilannya. Tubuh hitam dengan garis merah menyala, sepotong baju besi yang terlihat sederhana namun terasa sangat kuat muncul di Xiao Yan. Rasakan perasaan yang datang dari armor itu. Xiao Yan tiba-tiba merasa senang. Saya tidak tahu berapa kali armor ini lebih kuat dari Void God Armor. Dan seperti yang Ba katakan pada Xiao Yan, baju besi ini dibuat khusus untuknya. Kekuatan api menjadi lebih kuat, maka baju besi ini akan menjadi lebih kuat, dan kemampuan ini hampir seperti mempersiapkan Xiao Yan, sempurna. Bagi Xiao Yan, ia bahkan lebih kuat dari harimau. Dan biasanya menjelma menjadi jubah hitam. Mulai sekarang, Anda tidak perlu mengganti jubah hitam Anda, tidak perlu khawatir, jubahnya tidak akan rusak dalam pertempuran. Tanda seru. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat. Apa yang dia buat untuk Balian, adalah pil yang disebut King Xuan Dingling dan pil yang menstabilkan jiwa, tidak sulit untuk memperbaikinya. Saya tidak menyangka bahwa Xiao Yan hanya mencoba komisi tersebut sebagai uji coba. Kemampuan Ba di luar dugaan Xiao Yan. Kemampuan seperti itu, jika itu adalah senjata palsu, saya khawatir itu semua adalah senjata ajaib. Armor iblis yang ditugaskan oleh Liu Zeng, mereka semua diubah menjadi Void God Armor. Hanya Taixu yang dapat memiliki spanduk seperti itu. Kemampuan Eid juga cukup mengesankan dan tak terduga.